Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Ekonomi Internasional dengan judul Pengaruh Pasar Bebas Terhadap Ekonomi di Indonesia. Nah, teman-teman, tahu gak sih apa itu pasar bebas? Nah, jadi pasar bebas atau globalisasi ekonomi merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Pasar bebas yang mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Nah, ada beberapa pendapat mengenai pasar bebas. Yang pertama, menurut David Ricardo, pasar bebas merupakan perdagangan luar negeri antara beberapa negara secara bebas tanpa adanya hambatan dari pemerintah negara masing-masing. Nah, lalu yang kedua, menurut Adam Smith mengenai pasar bebas. Nah, menurut Adam Smith sendiri, pasar bebas adalah kegiatan jual beli yang bebas dan bisa dilakukan sesuka hati sehingga mampu melahirkan persaingan ekonomi yang lebih luas tanpa campur tangan pemerintah. Nah, selanjutnya teman-teman, ada tujuan pasar bebas. Nah, ada 3 dari tujuan pasar bebas. Yang pertama, untuk memperluas pasar. Pasar bebas adalah salah satu sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor dan impor tiap negara makin menipis sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Nah, lalu yang kedua, untuk meningkatkan perekonomian negara. Pasar bebas menciptakan peluang perdagangan yang luas dan membantu produsen dalam mengembangkan maupun memasarkan produknya secara masif sehingga dapat mendongkrak perekonomian negaranya. Nah, lalu yang ketiga, untuk sarana pertukaran teknologi. Pasar bebas sendiri tidak selalu terkait dengan keuntungan penjualan. Pasar bebas adalah salah satu sarana pertukaran teknologi karena tiap negara dapat berinteraksi sehingga berkesempatan mempelajari kemajuan teknologi di negara yang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi pasar bebas. Fungsi utama perdagangan bebas dalam perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat dan untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Ada beberapa fungsi pasar bebas. Yang pertama, menginformasikan harga dan jumlah permintaan. Pasar bebas memberikan informasi yang lebih tepat tentang harga dan jumlah permintaan barang yang berdampak pada stabilitas harga barang. Nah, lalu yang kedua, mendorong pengusaha untuk berkembang. Pasar bebas memberikan dorongan kepada para pengusaha agar dapat mengembangkan usaha mereka serta memperoleh keahlian modern. Lalu yang ketiga, memberikan kebebasan ekonomi. Pasar bebas memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk ekspor dan impor barang. Nah, lalu yang keempat, meningkatkan perekonomian. Pasar bebas dapat meningkatkan perekonomian dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dalam negeri, mengurangi hambatan dalam perdagangan, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari pasar bebas. Nah, dampak positif dulu. Yang pertama, dampak positif dari pasar bebas adalah meningkatkan peluang investor. Pasar bebas memungkinkan investor dari luar negeri untuk menambah modal di Indonesia, meningkatkan peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu yang kedua, untuk meningkatkan lapangan kerja. Pasar bebas dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kemampuan pekerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Pasar bebas memungkinkan impor dan ekspor yang lebih efektif, meningkatkan pendapatan negara, dan meningkatkan kemampuan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif pasar bebas. Yang pertama, produk lokal tidak lagi seksi.
banyak produk luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia sehingga produk dalam negeri menjadi kalah saing. Lalu yang kedua, pengangguran meningkat. Meningkatnya pekerja asing yang bersaing dengan pekerja dalam negeri memungkinkan meningkatnya angka kemiskinan dalam negeri. Lalu yang ketiga, pendapatan negara berkurang. Jika ekspor melemah, maka pendapatan negara juga akan menurun. Dampak pasar negatif bebas ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.